Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Febrianti dengan 3 digit terakhir 126. Eh, Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume dari 2 artikel yang terdapat pada LMS Idea. Resume ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan atau latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari masing-masing artikel. Artikel yang pertama ialah penerapan algoritma short test, job fast, dan priority scheduling pada maintenance mesin ATM. Nah, pada bab pendahuluan atau latar belakang, artikel pertama ini membahas tentang penerapan algoritma short test, job fast atau SJF dan priority scheduling pada proses maintenance mesin ATM. Latar belakang penelitian ini adalah karena dalam dunia perbankan mesin ATM memiliki peran penting dalam pelayanan kepada nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penjadwalan maintenance yang baik agar mesin ATM dapat beroperasi secara optimal. Namun, pada kenyataannya, proses penjadwalan maintenance masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, sehingga informasi jadwal sering terlambat dan kurang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem penjadwalan maintenance berbasis komputer dengan menggunakan algoritma SJF dan priority scheduling. Lalu, yang kedua ialah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan analisis sistem terlebih dahulu, kemudian mengimplementasikan 2 algoritma penjadwalan, yaitu shortest job first atau SJF dan priority scheduling. Algoritma SJF bekerja dengan menjalankan proses yang memiliki waktu eksekusi paling pendek terlebih dahulu, sedangkan priority scheduling menjalankan proses berdasarkan tingkat prioritas tertinggi. Lalu yang ketiga ialah hasil dari pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil dibuat sistem penjadwalan maintenance mesin ATM yang dapat membantu teknisi dalam mengetahui jadwal perawatan. Sistem ini menampilkan hasil penjadwalan berdasarkan perhitungan algoritma SJF dan priority scheduling. Dari hasil perbandingan kedua algoritma diketahui bahwa priority scheduling memiliki waktu tunggu rata-rata yang lebih kecil, sehingga lebih efektif dalam penjadwalan maintenance ATM. Nah, pada kesimpulan artikel pertama, kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem penjadwalan maintenance ATM berhasil dibuat dan dapat membantu proses pengelolaan jadwal secara lebih terstruktur. Selain itu, algoritma priority scheduling dinilai lebih efektif dibanding shortest job first dalam sistem penjadwalan maintenance ATM. Seperti itu ialah rangkuman pada artikel pertama. Lalu selanjutnya pada artikel kedua, yaitu membahas tentang keamanan kernel pada sistem operasi modern. Yang pertama ialah pendahuluan atau latar belakang. Artikel kedua membahas tentang keamanan kernel pada sistem operasi modern seperti Linux, Windows, dan macOS. Sehingga, kernel merupakan bagian inti dari sistem operasi yang bertugas mengelola sumber daya perangkat keras dan memastikan komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras berjalan dengan aman. Namun karena perannya yang sangat penting, kernel juga menjadi target utama serangan cyber. Serangan ini dapat menyebabkan pencurian data, kerusakan sistem, dan gangguan operasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme keamanan kernel seperti Address Space Layout Randomization atau ASLR, kernel hardening, dan mandatory access control. Nah, yang kedua ialah metode penelitian pada artikel kedua. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini meliputi studi literatur, eksperimen virtual, dan wawancara dengan pakar keamanan cyber. Pengujian dilakukan menggunakan lingkungan virtual seperti QEMU dan virtual AI Box untuk mensimulasikan berbagai jenis serangan seperti buffer overflow dan privilege escalation. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme keamanan kernel. Nah, untuk hasil dan pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa mekanisme keamanan kernel cukup efektif dalam melindungi sistem operasi. Pertama,
ASLR mampu mengacak lokasi memori sehingga dapat mengurangi keberhasilan serangan hingga sekitar 85%. Kedua, kernel hardening mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah modifikasi kernel yang tidak sah. Dan ketiga, mandatory access control melalui Linux mampu membatasi akses terhadap sumber daya sistem berdasarkan kebijakan tertentu. Namun, implementasi mekanisme keamanan ini juga memiliki beberapa tantangan seperti penurunan kinerja sistem, kompleksitas konfigurasi, serta kebutuhan pembaruan secara berkala. Nah, untuk kesimpulan artikel 2, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan mekanisme keamanan kernel seperti ASLR, kernel hardening, dan mandatory access control mampu memberikan perlindungan yang signifikan terhadap beberapa serangan cyber. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti overhead kinerja dan konfigurasi yang cukup kompleks sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan kemudian penerapannya. Seperti itu ialah kesimpulan dari artikel 2. Dan yang terakhir, dari kedua artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi dan metode yang sangat tepat itu tuh sangat penting untuk meningkatkan efisiensi sistem maupun keamanan sistem komputer. Demikian resum dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.